Izinkan khotib dalam kesempatan siang hari ini menyampaikan khutbah tentang 10 kewajiban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-halimil karimil sattar, al-mutanazzih 'anil shabihi wasy-syariki wal anzar. Infarada bil wahdaniyyati wa taqaddasa fi dzatihil 'aliyyah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil abrar. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin taskhasu fihi al-absar. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat tamu Allah yang dimuliakan, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulamaul amilin. Mudah-mudahan dengan kita sering baca salawat kepada Nabi kita, kelak di hari kiamat kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada diri khatib ya dhaif khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa tidak atau jangan pernah bosan, jangan pernah kendor untuk berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan bertambahnya usia kita, kita harus semakin giat menambah bekal untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia itu semua berjalan menuju ajalnya. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita ini. Kita tidak tahu sudah dekat atau masih jauhkah perjalanan kita menuju ajal kita. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan sehat oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah, kita manfaatkan sebagian besar waktunya atau waktu kita untuk menambah dan menambah bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, dengan kita menambah amal ibadah yang menjadi perintahnya dan menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita sadar dan kita termasuk insyaallah orang-orang yang beruntung karena senantiasa ingin menjadi orang-orang yang muttaqin. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan khatib dalam kesempatan siang hari ini menyampaikan khutbah tentang 10 kewajiban manusia yang sebenarnya kewajiban kita kepada Allah itu utamanya adalah menyembah kepadanya. Tetapi kewajiban sebagai hambanya
Tentu sangat banyak. Ini untuk apa maksud dan tujuannya? Allah sebenarnya menghendaki hambanya itu kehidupan di dunianya nyaman, di akhiratnya aman dari siksa api neraka. Kita senantiasa mengetahui dan faham, sering mendengar, mungkin sering membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan cuklak untuk kita meniti kehidupan kita ini. Sebagai apapun kita di sana sudah Allah cantumkan dan Allah berikan petunjuk pelaksanaannya agar kita hidup di dunia ini nyaman dan di akhirat nanti aman. Di antara kewajiban-kewajiban itu adalah ada 10 hal yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina. Kewajiban kita kepada Allah yang pertama adalah kita diperintahkan untuk menyembah atau menjaga keimanan kita kepada Allah, agar kita mengimani Allah itu tidak bercampur dengan kemusyrikan, memurnikan keimanan kita. Maka dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang memang dihadapkan dengan hal-hal yang kita menjadi ragu, ini berbau musyrik apa tidak? Kalau itu ragu maka tinggalkanlah. Rasulullah pernah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah sesuatu yang engkau ragu padanya dan tempuhlah sesuatu yang dalam hatimu tidak ada keraguan untuk itu. Oleh karena itu kewajiban kita adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah. Apalagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Kita mencari apa hidup dunia ini kalau tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan beribadah kepadanya. Jangan pernah bosan bersedekah atas namanya. Jangan pernah bosan berbuat baik kepada siapapun di dunia ini, karena semua yang kita lakukan kalau itu baik pasti di hadapan Allah akan Allah catat dan Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Kalau itu buruk sebelum kita melakukan tidak dicatat. Kalau kita melakukan, maka ketika istighfar kita mohon ampun kepada Allah, maka kesalahan itu akan Allah ampuni. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau terpeleset ke dalam jurang kemusyrikan. Mungkin ucapan kita, mungkin perbuatan kita ada yang mendekati kemusyrikan, maka sadarlah dan kembalilah kepada tauhid yang benar. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Kita diwajibkan oleh Allah untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dalam ayat ini Allah rinci, yang pertama adalah hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua kita. Ibu bapak kita adalah orang yang paling wajib dihormati di dunia ini, melebihi siapapun, melebihi atasan kita, melebihi pimpinan negara kita. Kita wajib lebih mendahulukan hormat dan menghargai kedua orang tua kita. Nabi kita pernah bersabda, dan mungkin banyak hadis yang menerangkan tentang itu. Di antaranya ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita, dan murka Allah pun bagaimana kita menjadikan orang tua kita murka kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita masih punya orang tua, bangunlah silaturahim yang baik dengannya. Walaupun jauh dengan kita kehidupannya, jangan pernah melupakan dia. Adakan silaturahim walaupun mungkin tidak setiap hari. Mintalah doa dan restu daripadanya, maka kehidupan kita insya Allah akan bahagia dan selamat di dunia ini sampai akhirat. Tapi kalau kita mendurhakai orang tua kita, menyakitkan hati mereka, menyinggung perasaannya, membiarkan mereka sengsara, maka jangan pernah bermimpi hidup kita di dunia dan akhirat kita akan bahagia. Yang ketiga adalah
wa bidzil qurba. Kita dianjurkan oleh Allah untuk membangun harmonisasi hubungan dengan saudara kita. Berapa banyak orang yang karena hal-hal yang sepele, berapa banyak orang yang karena sifat buruk dari pasangan hidupnya dengan saudara kandungnya justru berpecah belah, dengan saudara kandungnya tidak bertegur sapa. Ini jangan sampai terjadi kepada kita yang beriman. Kita harus sadar bahwa adik kita, kakak kita adalah saudara yang wajib kita jaga hubungan baiknya. Apapun alasannya, mungkin masalah waris, mungkin masalah sifat dari pasangan kita yang kadang-kadang tidak sejalan dengan mereka, maka kita harus mengedepankan maklum, mengedepankan maaf, mengedepankan kebersamaan. Jangan sampai dengan saudara sendiri justru berpecah belah. Yang berikutnya adalah wal yatama, kepada anak-anak yatim. Jangan pernah lupa harta yang Allah berikan kepada kita itu, di sana ada hak anak yatim. Kalau kita belum bisa merawat mereka setiap hari, bahkan di rumah kita, minimal setahun 2 kali di masjid kita ini diadakan santunan yatim. Berpartisipasilah dalam santunan itu. Jangan sampai tidak sama sekali. Jangan sampai Allah murka karena kita membiarkan anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita ini hidup tidak layak. Selanjutnya adalah wal masakin, atau yang kelima adalah kita dianjurkan untuk peduli kepada orang-orang miskin. Kita utamakan orang miskin di sekitar kita, di dekat kita, satu gang dengan kita. Adakah orang yang untuk makan saja sulit? Kalau ada, itu yang wajib kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita memperhatikan orang-orang miskin di luar sana. Terutama orang-orang yang Allah berikan kepercayaan atau amanah, seperti ketua RT misalnya. Paling utama tugasnya adalah mengurus warganya yang dalam kondisi miskin. Maka bagaimana kebijakannya agar tidak ada warga satu RT itu pun yang tidak bisa makan dan mencukupi kebutuhan setiap harinya? Tentu tidak harus berupa materi yang tidak harus mereka upayakan sendiri. Lebih utama adalah mencarikan pekerjaan atau hal-hal yang sifatnya memberikan bantuan yang tidak langsung tunai, agar mereka juga bisa melaksanakan atau melakukan kewajiban dan pekerjaan yang harus mereka lakukan untuk kebutuhannya sendiri. Yang keenam adalah wal jaridil qurba wal jaril junubi. Kita punya tetangga, baik itu tetangga dekat maupun tetangga jauh. Islam mengajarkan untuk membangun komunikasi yang baik dengan tetangga. Jangan sampai kita dengan tetangga justru tidak bertegur sapa, dengan tetangga justru tidak mengadakan hubungan yang baik. Karena orang-orang perantauan seperti kita ini adalah saudara kita, adalah tetangga kita. Oleh karena itu, walaupun mungkin beda akidah, Islam mengajarkan untuk tetap mengadakan hubungan yang baik dengan tetangga kita, baik itu dekat maupun tetangga jauh. Selanjutnya adalah yang kedelapan, was-sahibi bil jambi. Teman dekat atau teman sejawat. Teman dekat atau sahabat sejati adalah yang dekat ketika kita dalam kondisi tidak hanya senang tapi juga susah, yang mengadakan hubungan baik dengan kita dikala kita sukses maupun dikala kita terpuruk. Itulah teman sejati. Jangan sampai kita menodai hubungan yang baik itu. Jangan sampai seperti pepatah mengatakan, menggunting dalam lipatan, menodai persaudaraan dan persahabatan sudah terbangun berpuluh tahun dengan dia atau dengan orang-orang tersebut. Kemudian yang kesembilan adalah wabnis sabil. Ada kadang-kadang orang yang mampir di tempat kita ini yang kehabisan ongkos ketika mau pulang ke kampung halamannya. Kita pelajari, kalau itu modus cukup kita berikan seperlunya saja. Tapi kalau itu benar adanya,
kita antarkan dia supaya bisa sampai ke kampung halamannya, dan kita berikan bekal secukupnya, karena itu adalah kewajiban kita. Yang terakhir adalah wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang di zaman dulu adalah hamba sahaya. Sekarang tidak ada, berarti orang-orang yang kehidupan ekonominya bergantung kepada kita, mungkin karyawan kita, mungkin asisten rumah tangga kita, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dari kita. Jangan semena-mena dengan mereka, jangan menzalimi hak mereka. Bahkan upah mereka, kata Nabi, utul ajira qabla ayajifa urqahu, berikanlah upah mereka itu sebelum kering keringatnya. Artinya ketika pekerjaan sudah dilakukan, cepat berikan haknya, karena itu adalah kewajiban kita dan hak mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Akhir hayat ini Allah berfirman, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jamaah yang dimuliakan Allah, sombong adalah pakaian Allah. Makhluk tidak berhak untuk sombong. Maka pelajaran yang berharga untuk kita, bagaimana kisah iblis yang sombong itu. Walaupun taat beribadah kepada Allah, amalnya banyak, ibadahnya tekun, tapi sombong, Allah usir dari surganya. Jangan sampai kita di hadapan Allah termasuk orang-orang yang sombong. Maka dari sekarang marilah bersama-sama kita jalin hubungan kita kepada sesama manusia. 9 poin yang Khatib sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, sehingga insya Allah ibadah kita kepada Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia pun baik, sehingga insya Allah kita dapat meraih kenyamanan hidup di dunia dan keamanan hidup di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa tetap menanam kebaikan selama akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكافرة والظالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك الكافرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر